Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sughara. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab tafsir As-Sa'di. Dan sekarang kita sampai pada ayat yang ke-11 dari surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, siapa mereka? Orang-orang munafik. La tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Tufsidu, afsada yufsidu, itu membuat kerusakan. Fil ardi, ya, di bumi, maksudnya apa? Di atas permukaannya. Dan di sini adalah fi yang bermakna ala. Gak mungkin di dalam bumi kan? Tapi di sini fi bermakna ala, di atas permukaan bumi. Ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di atas permukaan bumi, apa yang mereka jawab? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang membuat kebaikan. Kami adalah orang-orang yang memperbaiki. Lihat apa penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya, sebelum itu di pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan apa itu munafik. Munafik ada yang munafik amal, munafik keyakinan. Yang dimana orang munafik itu Allah jelaskan sifat-sifat mereka, yang mereka itu menipu Allah dan orang-orang beriman, dan hakikatnya mereka itu menipu diri-diri mereka sendiri. Yang di dalam hati mereka terdapat penyakit sehingga Allah menambah penyakit tersebut, dan ada hikmah di dalamnya. Bahwasannya hukuman suatu maksiat itu adalah melakukan maksiat setelahnya. Lalu kemudian di sini kita lanjut pada materi baru. Ayat yang ke-11 yang tadi sudah kita baca ayatnya. Yang tidak tahu rakatnya dirakatkan, dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Idza nuhiya haula'il munafiquna. Nah, di sini al-munafiquna. Ana mau tanya. Gio. Al-munafiquna. Nafaqa yunafiqu al-munafiquna. Isim fi'il atau huruf? Isim. Apa dalilnya? Kemasukan alif wal lam. Kemudian, dia jamid atau mushtaq? Mushtaq, ahsan. Apa dia termasuknya? Isim fa'il, ahsantum, barakallahu fikum, ya. Al-munafiquna. Anil ifsadi fil ardi. Ya, tadi al-munafiqun dia isim kemasukan al, kemudian dia isim mushtaq sebagai jenisnya isim fa'il. Kemudian dia jenisnya dari sisi bilangan apa, Zubair? Mufrad, musanna atau jama'? Hah? Jama' apa? Mudzakkar salim. Di sini dia rafa, nasab atau jar? Marfu, mansub atau majrur? Marfu. Oke, apa tanda rafa dia di sini karena jama' mudzakkar salim? Tadi udah antum hafal? Wow, ahsan. Masya Allah, kan begini enak. Mulai praktek sedikit demi sedikit kan? Nanti insya Allah lama-kelamaan antum yang baca. Wa huwal amalu bil kufri wal ma'asi. Wa minhu idharu sarairil mu'minina li'aduwihim wa muwalatihim lil kafirina. Perhatikan, pentafsir rahimahullah ta'ala mengatakan, idza nuhiya haula'il munafiqun, apabila dilarang orang-orang munafik ini,
anil ifsadi fil ard, dari membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Ya, janganlah kalian membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Wa huwal amalu bil kufri wal ma'asi. Apa kerusakan yang ia lakukan di atas permukaan bumi? Yang dilakukan oleh orang-orang munafik, di sini dijelaskan, yang dilakukan adalah al-amalu bil kufri, melakukan kekufuran. Wal ma'asi, dan maksiat-maksiat, dan itu semua adalah bentuk membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Melakukan kekufuran dan maksiat. Oleh karena itu kalau kita melihat apabila ada di suatu desa penghuninya itu banyak melakukan kesyirikan, kekufuran, maksiat, maka tempat itu tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tempat itu akan sering tertimpa gempa bumi, banjir bandang, longsor, membuat kerusakan karena perbuatan itu, kufur, maksiat, syirik, membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Wa minhu, dan lakukan izharu sarairil mu'minina. Ya, ini termasuk yang dilakukan orang munafik dan itu membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Izharu sarairil mu'minin, menampakkan rahasia-rahasia orang mukmin. Li'aduwihim, terhadap musuh-musuh orang-orang mukmin. Ketika berperang, pastikan di antara pasukan yang ini dan pasukan yang lainnya itu memiliki rahasia, teknik perperangan, strategi perperangan. Maka orang-orang munafik itu membocorkan strategi, rahasia perperangan orang-orang mukmin kepada musuh-musuhnya. Karena orang munafik ini di tengah orang-orang mukmin ini yang bahaya. Merusak, menusuk dari belakang. Wa muwalatihim lil kafirin, dan loyalitas orang-orang mukmin kepada orang-orang kafir. Dan mereka mengatakan, padahal mereka sudah melakukan kekufuran, maksiat, membocorkan, menampakkan rahasia-rahasia orang mukmin kepada musuh-musuh orang-orang mukmin, dan loyalitas orang-orang mukmin kepada orang-orang kafir. Akan tapi mereka mengatakan, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan, melakukan kebaikan, membuat perbaikan. Kemudian apa kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, fajama'u bainal amali bil ifsadi fil ardi wa idhari annahu laysa bi ifsadin bal huwa islahun. Jadi orang-orang munafik itu benar-benar mengerikan. Kenapa? Karena mereka itu jama'u bainal amali bil ifsadi fil ard, mengumpulkan antara melakukan kerusakan di atas permukaan bumi dan idhari annahu laisa bi ifsad, menampakkan bahwasanya itu bukan perbuatan kerusakan, bal huwa islahun, akan tapi itu adalah berbuat kebaikan, memperbaiki. Dan ini yang mengerikan. Pelaku maksiat ketika dia melakukan maksiat, tahu dia ini salah, nggak boleh dilakukan. Ini perbuatan maksiat membuat Allah murka. Ya mungkin insya Allah nanti anda akan bertaubat, misalnya seperti itu. Tapi orang munafik ini tidak. Dia membuat kerusakan di atas permukaan bumi dan mengatakan ini bukan kerusakan, ini tapi islah, membuat perbaikan. Sehingga nggak mau ngaku, tetap tekeh pada apa yang ia lakukan. Qalban lil haqaiqi wa jam'an baina fi'lil batili wa i'tiqadihi haqqan. Jadi orang munafik itu qalban lil haqaiqi, memutarbalikkan fakta. Haqaiq itu hakikatnya, memutarbalikkan hakikatnya. Wa jam'an, dan mengumpulkan baina fi'lil batil, antara melakukan kebatilan, wa i'tiqadihi haqqan, dan meyakini perbuatan kebatilan itu hak. Oleh karena itu orang munafik fi darkil asfali minan nar, di kerak api neraka yang paling bawah. Jangan ngantuk, berdiri, ayo Aldi, biar nggak ngantuk. Mengapa? Ya mungkin karena antum nggak ada buku tafsir As-Sa'di ya, jadilah ngantuk kan. Ya mungkin insya Allah kapan lah datang. Berdiri aja nggak apa.
Biar nggak ngantuk ya. Di bawah sambil bukunya itu. Insya Allah mungkin nanti kalau ada kitabnya itu nggak ngantuk. Oke, jadi orang munafik itu dia memutarbalikkan fakta. Kemudian dia mengumpulkan, melakukan perbuatan kebatilan dan meyakininya itu benar lagi. Itu yang mengerikan. Haulai a'zamu jinayatin mimman ya'malu bil ma'asi. Haulai a'zamu jinayatin. Mereka ini orang munafik, a'zamu jinayatin, kejahatannya itu lebih besar daripada orang yang melakukan maksiat. Mimman ya'malu bil ma'asi. Daripada orang yang melakukan maksiat. Ma'atiqadi annaha ma'siyatun. Fahada aqrabu lis-salamati wa arja li ruju'ihi. Kenapa orang-orang munafik itu kejahatannya lebih besar daripada orang yang melakukan maksiat? Karena orang melakukan maksiat, i'tiqadi annaha ma'siyah, meyakini bahwasa yang ia lakukan itu maksiat, enggak benar. Tapi orang munafik enggak, yang ia lakukan itu kata dia hak. Padahal membuat kerusakan. Orang pelaku maksiat meyakini yang ia lakukan itu maksiat, nggak benar dilakukan. Sehingga mungkin di lubuk hatinya yang paling dalam, ia berkata, ya semoga ana bisa berlepas dari maksiat ini. Ana rindu masa-masa dahulu ketika semangat dalam mengerjakan ibadah, semangat dalam mendatangi kajian ilmu. Banyak orang yang seperti itu. Ada yang dulu orangnya istiqomah. Kemana-mana itu dipakai imamah. Ke pasar pun pakai imamah. Tapi suatu hari Allah berikan cobaan dia sehingga dia jauh dari ilmu. Dan ketika ia melakukan maksiat, dia tahu itu maksiat dan dia mengatakan, ya ana juga sebenarnya rindu masa-masa dulu ketika menuntut ilmu agama, dekat dengan orang-orang soleh, selalu melakukan kebaikan. Tahu dia kalau itu maksiat. Pelaku maksiat, dia tahu ketika dia melakukan maksiat, tahu itu dia maksiat. Fahada aqrabu lis-salamah, dan ini lebih dekat kepada keselamatan. Karena tahu dia itu maksiat, maka akan lebih mudah mungkin dia untuk bertaubat kepada Allah. Wa arja li ruju'ihi, dan lebih diharapkan kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walima kana fi qawlihim innama nahnu muslihun hasrun lil islahi fi janibihim wa fi dhimnihi annal mu'minina laysu min ahli al-islahi qalaballahu alaihim da'wahum. Perhatikan ini. Walima kana fi qawlihim, karena pada ucapan mereka, innama nahnu muslihun, sesungguhnya hanyalah kami yang melakukan kebaikan, membuat perbaikan. Hal itu hasrun lil islahi fi janibihim. Perkataan mereka itu hasrun, membatasi al islahi, membuat perbaikan fi janibihim, dari sisi mereka saja. Wa fi dhimnihi, dan di dalamnya itu mengandung annal mu'minina laisu min ahlil islah, bahwasanya orang-orang mukmin bukan termasuk orang-orang yang membuat perbaikan. Maka apa? Qalaballahu alaihim da'wahum, Allah merobohkan, Allah membalikkan pengakuan-pengakuan mereka. Apa kata Allah ayat yang ke-12? Ala innahum humul mufsidun, ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan. Paham enggak? Walima kana fi qaulihim. Perhatikan ini, Anda minta untuk fokus. Karena mereka mengatakan sesungguhnya kami membuat perbaikan. Jadi membatasi bahwa saya membuat perbaikan itu hanya pada sisi mereka saja. Dan orang-orang mukmin bukan termasuk orang yang membuat perbaikan. Maka Allah robohkan dakwahum. Apa namanya tadi dakwah? Apa dakwah? Sangkaan mereka. Allah robohkan, Allah putar sangkaan mereka itu. Allah bantah sangkaan mereka. Kemudian Allah katakan, ala innahum humul mufsidun. Mereka itu bukan melakukan kebaikan, bukan membuat perbaikan, akan tapi sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan. Kemudian perhatikan kata Syekh Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala,
fa innahu la a'zama ifsadan mimman kafara bi ayatillahi wa sadda an sabilillahi wa khadi'illahi wa awliyaihi wa walal muharibina lillahi wa rasulihi wa za'ama ma'a hadha anna hadha islahun fahal ba'da hadzal fasadi fasadun. Lihat di sini, perhatikan. Ana minta antum fokus. Fa innahu la a'zama ifsadan, karena sesungguhnya tidak ada yang lebih besar kerusakannya daripada orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, mimman kafara bi ayatillah. Enggak ada lagi yang lebih besar kerusakan daripada orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, wa sadda an sabilillah, dan menghalangi dari jalan Allah, dan dia khadi'illahi wa awliyaihi, menipu Allah dan para kekasih-kekasih Allah, wa walal muharibin, dan justru sebaliknya dia itu mencintai orang-orang al-muharibin, memerangi Allah dan Rasulnya. Wa za'ama ma'a hadza, dan dia mengira bersama dengan ini bahwasanya ini adalah membuat perbaikan, melakukan kebaikan. Oleh karena itu apa kata Syekh, fahal ba'da hadzal fasadi fasadun, apakah ada kerusakan yang lebih besar lagi setelah ini? Maka jawabannya tidak ada. Itu adalah sebesar-besar kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ala innahum humul mufsidun. Fa innahu la a'zama ifsadan, karena sungguh tidak ada lagi kerusakan yang lebih besar daripada orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Pertama, dan menghalangi dari jalan Allah. Kemudian orang munafik, udah pertama dia mengingkari ayat Allah, menghalangi dari jalan Allah. Kemudian dia ketiga menipu Allah dan para kekasih-kekasih Allah. Kemudian keempat, malahan dia walal muharibin, mencintai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Itu orang munafik. Kemudian yang kelima lagi apa? Mengira bahwasanya itu membuat perbaikan lagi. Oleh karena itu apa kata Syekh, fahal ba'da hadzal fasadi fasadun, apakah setelah kerusakan ini ada yang lebih besar lagi kerusakannya? Walakin la ya'lamuna ilman yanfa'uhum wa in kanu qad alimu bidzalika ilman taqumu bihi alaihim hujjatullahi. Walakin la ya'lamuna ilman yanfa'uhum, akan tapi mereka tidak mengetahui ilmu yanfa'uhum, yang dapat bermanfaat untuk mereka. Orang-orang munafik itu enggak tahu ilmu yang dapat bermanfaat untuk mereka. Wa in kanu qad alimu bidzalik, walaupun dia terkadang mengetahui hal itu. Ilmu, tapi ilmu tersebut taqumu bihi alaihim hujjatullah, yang menegakkan dengan sebab ilmu tersebut hujjah Allah Subhanahu wa taala, hujjah di hadapan Allah. Ya, mereka tidak mengetahui ilmu yang dapat bermanfaat untuk mereka. Walaupun dia mengetahui ilmu hal itu, ilmu tersebut, akan tapi ilmu itu malahan membuat tegaknya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak dapat mengambil manfaat dari ilmu tersebut, dan ilmu itu menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma kana al-'amalu fil ardi ifsadan li'annahu yatadammanu fasada ma 'ala wajhil ardi minal hububi wath-thimari wal ashjari wan nabati lima yahsulu fiha minal afati allati sababuha al-ma'asi. Perhatikan, wa inna ma kana al-'amalu fil ardi ifsadan, dan sesungguhnya amalan mereka itu di atas permukaan bumi ini adalah membuat kerusakan. Ya, amalan orang-orang munafik yang dilakukan oleh orang-orang munafik di atas permukaan bumi ini adalah membuat kerusakan, li'annahu yatadammanu fasada ma 'ala wajhil ardi, karena bahwasanya amalan tersebut mengandung, tadammana yatadammanu, mengandung, fasada ma 'ala wajhil ardi, mengandung kerusakan di atas permukaan bumi ini. Jadi semuanya terkena dampaknya. Karena kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah,
karena mereka menghalangi dari jalan Allah, karena mereka itu menipu Allah dan para walinya, dan mereka justru malahan mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan mengira itu adalah berbuat kebaikan. Perbuatan itu berdampak buruk kepada alam semesta ini. Berupa apa aja? Minal hububi, mungkin dia berdampak buruk pada bebijian sehingga gagal panen. Wathimari, dan buah-buahan. Wal asjari, dan pepohonan. Wan nabati, dan tumbuhan-tumbuhan. Lima yahsulu fiha minal afati allati sababuhal ma'asi, karena terjadi pada hal-hal tersebut kerusakan-kerusakan yang sebabnya adalah maksiat. Afat itu kerusakan atau penyakit ya. Yang terjadi pada hal tersebut minal afat, dari kerusakan-kerusakan, penyakit-penyakit yang allati sababuhal ma'asi, yang sebabnya adalah melakukan kemaksiatan. Kemudian lihat, wali annal islaha fil ardi an ta'mura bi ta'atillahi wal imani bihi, lihada khalaqallahu al khalqa wa askanahumul arda wa adarra alaihimul arzaqa liyasta'inu biha ala ta'atihi wa ibadatihi, fa idza amila fiha bididdihi kana sa'yan fiha bil fasadi wa ikhraban laha amma khuliqat lahu. Perhatikan, wali annal islaha fil ardi, karena bahwasanya membuat perbaikan di atas permukaan bumi itu adalah an ta'muru bi ta'atillah, memakmurkannya dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Wal imani bihi, dan mengimani Allah SWT, itu adalah membuat perbaikan di atas permukaan bumi. Mentaati Allah, mengimani Allah, itu membuat perbaikan yang sebenarnya, perbuatan perbaikan sebenarnya. Lihada khalaqallahul khalqa, oleh karena ini Allah menciptakan makhluk. Wa askanahumul arda, dan menempatkan mereka di atas permukaan bumi. Wa adarra alaihimul arzaqa, dan menentukan kepada mereka rezeki-rezeki. Apa tujuannya? Allah menciptakan makhluk, menempatkan mereka di atas permukaan bumi, menentukan, melimpahkan rezeki-rezeki kepada mereka. Tujuannya liyasta'inu biha ala ta'atihi wa ibadatihi, agar mereka memanfaatkannya dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Itu tujuannya. Allah memberikan kepada kita makan, minum, tempat tinggal. Allah ciptakan malam, ciptakan siang, ada matahari, bulan. Tujuannya semua itu agar kita dapat memanfaatkannya dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Fa idza amila fiha bididdihi, maka apabila dia melakukan di atas permukaan bumi ini bididdihi, dengan lawan hal itu, lawan dari ketaatan, lawan dari beriman. Ya, maksudnya apa lawan dari ketaatan? Melakukan maksiat. Lawan dari keimanan yaitu melakukan kekufuran. Kana sa'yan fiha bil fasadi, maka dia telah melakukan di atas permukaan bumi kerusakan. Wa ikhraban laha, dan merusak bumi. Amma khuliqat lahu, yang dari diciptakan untuknya. Padahal diciptakan untuknya agar dia bisa memanfaatkannya dalam beribadah kepada Allah, agar bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala, tapi dia malah melakukan maksiat, melakukan kekufuran, sehingga dia merusak apa yang ada di atas permukaan bumi ini. Yang padahal permukaan bumi ini, apa yang ada di atas permukaan bumi ini diciptakan untuk manusia, agar manusia itu dapat memanfaatkannya dalam beribadah kepada Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.